Coba kalau kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan, berarti membaca talbiyah dengan kuat berarti menampakkan sebuah kemeriahan dan kebesaran, dan itu syiar daripada haji. Sehingga para ulama meletakkan semua ibadah, baik haji, sholat, puasa, zakat, azan, itu semuanya syiar daripada agama. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh azan saja. Azan ketika pada awalnya adalah ditujukan untuk memberitahu waktunya sholat. Tapi sebelum ada azan ini, itu ada terjadi dialog antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Ada yang mengatakan, oh kalau kita nanti kau hidupkan api, ini nyontoh kaum sana. Kalau kita bunyikan lonceng, ini nyontoh agama sana. Kalau begini sana. Akhirnya apa? Timbul azan, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Azan ini ketika dikumandangkan menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Bapak Ibu yang kami muliakan menunjukkan akan masuknya waktu sholat. Tapi azan ini berkembang, bukan saja untuk menunjukkan waktu sholat. Di saat terjadi musibah seperti gempa bumi, angin ribut dan sebagainya, kita dibolehkan untuk mengumandangkan azan. Coba, berarti azan ini tujuan apa? Untuk menurunkan rahmat Allah agar bencana itu kurang. Ketika ada anak lahir, maka diazankan atau diikomahkan, maknanya sama. Berarti azan tadi tujuannya adalah bagaimana yang didengar oleh seorang anak pertama kali adalah keagungan Allah. Ketika ada orang melakukan perjalanan jauh, juga boleh diazankan. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana siar azan tersebut. Bahkan dengan perkembangan teknologi menyebar lagi. Ada kita lihat, ada ketika jenazah mau diturunkan dalam kuburan, ada diazankan juga kan? Kan pro kontra itu, boleh tidak. Ada kelompok ini boleh, kelompok ini bid'ah. Tak ada itu dikerjakan Rasulullah, kayak aja bilang. Padahal kalau dulu kan karena tidak ada teknologi, dan nampak karena ada seorang habib, orang terkenal meninggal dunia, diazankan ketika dimasukkan dalam kuburan. Padahal kalau kita telusuri Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ada orang mencari, ada hadis Nabi, adakah Nabi melakukan? Tidak ada. Bahkan ada mengatakan waktu Rasulullah meninggal dunia dimasukkan kuburan, ada enggak sahabat muazzan? Enggak. Kalau begitu, bagaimana pelaksanaan? Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, harus kita lihat ketika azan dalam bentuk seperti ini, kita harus telusuri dulu. Tidak sembarang mengatakan boleh atau tidak boleh. Kalau kita telusuri, maka akan dapat sampai masa tabi'in. Di masa Rasulullah hidup tidak ada dijumpai. Di masa sahabat hidup tidak ada dijumpai. Di masa tabi'in ada dijumpai. Sehingga ketika masa tabi'in jumpai, Bapak Ibu yang kami muliakan, alasan mereka mengazankan ketika ada yang dikuburkan dikiaskan kepada orang baru lahir. Orang baru lahir diazankan, kalau mati diazankan juga. Sehingga apa? Diharapkan azan ini dengan turun rahmat Allah bisa mengurangi. Dikiaskan. Oh, kok kalau tabi'in Ustaz itu tidak sampai Nabi. Perlu kita pahami Bapak Ibu yang kami muliakan. Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan khairul qurun qarni sumayalunahu sumayalunahu. Rasulullah mengatakan sebaik-baik masa adalah masaku, masa sesudahnya, masa sesudahnya. Maksudnya di sini berarti sebaik-baik masa itu adalah masa Rasulullah hidup, kemudian masa sahabat hidup, dan masa tabi'in hidup. 3 masa sebaik masa. Maka kalau masa Rasul hidup itu sampai Rasulullah meninggal dunia 10 Hijriah.
Masa sahabat hidup sampai masa sahabat yang paling terakhir meninggal Abu Tufail. Itu ada mengatakan 100 Hijrah atau 103, balah 100 Hijrah. Berarti lebih kurang 90 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia. Masa tabi'in hidup adalah kepada lebih kurang 250 tahun. Oh, cukup panjang. Artinya 250 Hijriah. Jadi lebih kurang 150 tahun setelah wafatnya sahabat terakhir masa tabi'in. Kalau begitu apa yang kami muliakan, masa tabi'in itu dikatakan masa sebaik-baik masa. Maka kalau ada kita menjumpai sebuah amaliyah yang ada di masa sahabat, tidak dijumpai masa Rasulullah, boleh. Kalau kita menjumpai sebuah amaliyah ada di masa tabi'in, tidak dijumpai masa sahabat Rasulullah, boleh. Masalahnya mau kita kerjakan silakan, tak mau kita kerjakan silakan, tak boleh menyalahkan. Nah, itu Bapak Ibu yang kami. Kalau kita kembangkan lagi masa tabi'in ini cukup panjang Bapak Ibu yang kami muliakan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika dijumpai makam sahabat ada di Barus. Ada di Barus di Sumatera Utara. Ada mengatakan 2 sahabat, ada mengatakan 3 sahabat. Berarti sahabat Nabi sudah sampai ke Barus, ya kan? Berarti orang yang pernah berjumpa sahabat disebut tabi'in. Jadi artinya gini Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang berjumpa dengan Rasulullah disebut sahabat. Orang yang berjumpa dengan sahabat disebut tabi'in. Berarti orang Sumatera ada yang jadi tabi'in. Jadi jangan dibatasi tabi'in itu orang Arab saja. Ini yang sekarang terjadi Bapak Ibu yang kami muliakan. Bahkan kadang-kadang kita diselewengkan cara berpikir kita. Selewengnya apa? Harus orang Arab, ulama orang Arab. Sampai sekarang harus dari Madinah. Wow. Padahal prinsip syiar itu apa yang kami muliakan adalah ketika wujudnya mengagungkan Allah. Nah, termasuk azan tadi. Maka kalau terjadi ikhtilaf para ulama itu tidak bisa dikatakan semua atau tidak bisa dikatakan pendapat saya yang benar, ini yang salah. Tidak bisa. Bisa saja kita pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat sana salah, mungkin benar. Tapi kalau dia sudah sampai kepada yang benar ini, yang lain salah, nah ini bahaya. Ini yang banyak sekarang. Bahkan sampai mengatakan kalau Bapak Ibu kalau mau ngaji sama kami saja, dengan ustaz-ustaz yang lain tak usah ngaji, apalagi ustaz dari sana gitu. Sehingga pengajian pun di stempelnya. Stempel apa? Ada namanya pengajian sunnah, berarti yang ngajinya ustaz sunnah. Kemudian masjidnya masjid sunnah. Ini kan bahaya. Sehingga nanti kalau ngaji sama Ustaz Ridwan itu bukan Ustaz sunnah, Ustaz bid'ah katanya. Bahaya. Nanti masjid Ar-Rahman karena ada zikir berjamaah, berarti itu bukan masjid sunnah. Salah juga itu. Kembali kita siap. Ketika Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah, berarti ibadah Bapak Ibu yang kami muliakan termasuk salat adalah syiar. Solat ini karena dia bagian dari para syiar, maka ketika kita melakukan berjamaah dengan mengagungkan dan membesarkan, maka tampaklah situ bagian daripada ketakwaan kita di hati kita. Puasa masuk. Puasa itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan di masa pandemi kemarin, bagaimana itu suasana puasa Ramadan? Enak atau tak enak? Paling kan dia pasti puasa, pergi ke masjid kosong, mau tarawih, tak boleh, hilang syiar tuh. Padahal solat itu apa yang kami mulai, bahkan sampai Umar bin Khattab mengajak sahabat itu solat berjamaah, dan terungkap ucapan Umar itu mengatakan ni'matul bid'ah, ini bid'ah yang nikmat. Karena wujud apa?
ada kebesaran Allah yang dirasakan di situ. Syiar. Coba tak ada salat tarawih. Subhanallah. Puasa saja gitu, tidak terasa. Ah, ini Bapak Ibu yang kami, ini kalau ibadah. Tapi ada syiar itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Tempat pertama Bapak Ibu yang kami, tempat dalam konteks di sini adalah yang berada di masjid di tanah haram, baik tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah. Maka di situ dikategorikan tempat di situ saja. Di luar itu apa yang kami muliakan bukan syiar tempat. Maka kalau kita ke Masjidil Haram, Ka'bah sebuah syiar. Tawaf juga syiar. Mencium Hajar Aswad juga syiar. Padahal kalau kita bayangkan Bapak Ibu yang kami muliakan, mencium Hajar Aswad itu kan hanya mencium atau mengkicuk, kan itu. Tapi coba kalau kita tengok pendapat Mujahid, dia mengatakan likulli syai'in sya'air wa likulli syai'in sya'air wa si'arul tawaf istislamul hajar. Kata Mujahid, segala sesuatu adalah syiar, dan syiarnya tawaf istislamul hajar. Istislam itu bisa mengecup atau bisa juga mencium. Maka kalau mencupnya gini atau mencium. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Rasulullah meninggal dunia, dia pergi ke Makkah. Di hadapan Hajar Aswad dia mengatakan, "Laulam ara Rasulullah, kalaulah saya tidak melihat Rasulullah mencium, maka sungguh saya tidak akan menciummu." Itu. Kenapa? Karena persoalan kalau sembarang cium kan bisa menjadi perbuatan yang salah gitu. Tapi karena Rasulullah melakukan, akhirnya apa? Itu menjadi sebuah syiar. Maka sekarang kadang-kadang jamaah haji, jamaah umroh itu kalau sudah dekat Hajar Aswad itu ada yang mau mencium, ada yang sebagainya. Kalau ada yang mencium kan heboh itu. Oh, saya tidak dapat cium, disebar sama kawan gitu. Yang lain hanya kecup saja. Tapi itu apa yang kami muliakan sebuah syiar. Maka kalau tempat itu berada di tanah haram Makkah atau Madinah. Tapi ada syiar yang berkaitan dengan waktu, masa. Waktu dan masa itu bisa berkaitan seluruh dunia. Coba saya contoh yang kami muliakan. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah, ketika orang wukuf di Arafah, itu syiarnya haji, ya kan? Bagi orang yang wukuf. Tapi bagi orang yang tidak wukuf, hari Arafah itu adalah sebuah syiar waktu. Disunatkan bagi mereka untuk melakukan puasa sunat hari Arafah. Dan puasa sunat hari Arafah ini dilakukan di seluruh dunia dan disunatkan kepada semua orang yang tidak melakukan haji. Orang yang wukuf dan haji tidak sunat bagi mereka untuk melakukan puasa sunat Arafah. Tapi orang selain itu sunat. Ini syiar waktunya. Belum lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dihadapkan kepada bulan. Nanti bulan Zulhijjah, orang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang berpuasa dari tanggal 8 sampai 9. Ada yang berpuasa tanggal 10 saja. Kenapa? Di situ ada syiar. Nanti ketika Sya'ban, ada nanti di awal Sya'ban apa amalia, nanti ada nisfu Sya'ban. Itu semua syiar waktunya. Nanti bulan Rajab, apa yang kita lakukan? Subhanallah. Maulid Nabi, bulan Maulid, apa yang sebuah syiar Bapak Ibu yang kami. Maka syiar seperti ini adalah bagaimana kita mengagungkannya, dan itu bagian daripada ketakwaan hati kita. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Ali bin Abi Thalib, dia pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan, dia mengatakan begini, karena syiarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kullal khair, ya kullal khair. Kata Ali,
Siarnya Nabi Muhammad SAW semua kebaikan. Coba Bapak Ibu yang kami muliakan. Kata semua kebaikan adalah siar Nabi. Berarti ketika kita umat Islam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, melakukan sebuah amaliyah yang mengagungkan agama Allah ini, bagian daripada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu adalah sebuah siar. Jadi kalau begitu apa yang kami muliakan, kalau kebaikan itu sebuah siar, maka bisa kita mengaji, kita baca Quran, kita berzikir, kita majlis ta'lim, kita melakukan peringatan Maulid Nabi, dan peringatan Maulid Nabi itu kita mengkaji bagaimana bersolawat kepada Rasulullah. Kita juga memperingati Isra Mi'raj, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran padanya. Berarti sebuah kebaikan. Kalau kebaikan itu bukanlah suatu hal yang dikatakan haram atau bid'ah. Kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak diplesetin oleh orang-orang tertentu sehingga menganggap dia saja yang benar. Ini yang salah. Dia saja yang benar, yang lain salah. Padahal Bapak Ibu yang kami, para ulama terdahulu itu bukan orang-orang bodoh. Ulama terdahulu orang yang terpelajar, yang lebih paham. Dan apa yang terjadi itu mereka sudah datang orang-orang baru sekarang menyalahi apa yang pernah dikerjakan oleh ulama terdahulu. Padahal dikaitkan dengan sebuah ketakwaan, maka ketakwaan itulah pintu yang kita buka dengan mengagungkan. Sehingga ada namanya istilah Bapak Ibu yang kami muliakan, disebut dengan ta'zim. Mengagungkan siar-siar Allah itu ada disebut dengan istilah pertama ihtifalat. Ihtifalat itu adalah sebuah acara perayaan. Perayaan itu perayaan yang meriah, perayaan yang terbuka dan punya makna. Bahkan dalam sebuah penelitian, orang Melayu itu apa yang kami muliakan suka membuat perayaan. Betul tidak? Kita orang Melayu ini suka membuat perayaan. Itu budaya Melayu. Coba, orang mati ada perayaan. Orang mati pun perayaan. Orang lahir dibuat perayaan juga. Orang nikah apalagi. Jadi Melayu ini budaya perayaan. Tapi perayaan dalam prinsip Melayu ini dia memeriahkan dengan membesarkan, tapi ada makna dalamnya. Contoh, ada suatu tempat tuh Bapak Ibu yang kami muliakan, buat perayaan namanya Kenduri Mati. Pernah dengar Bapak Ibu yang kami muliakan? Kenduri mati, kenduri untuk orang yang telah meninggal dunia. Itu biasa itu 1 minggu atau 1 bulan setelah orang meninggal. Jadi nanti yang meninggal bapaknya, nanti habis 1 minggu atau sebulan buat kenduri mati. Oh, kalau ditanya pernah kalau Rasulullah melakukan? Tidak pernah. Tapi ulama dulu tidak pernah menyangkal, bahkan membolehkan. Karena persoalan kuduri mati, namanya saja kuduri mati. Tapi maknanya adalah tujuannya mengumpulkan karib kerabat, mengokohkan silaturahim, dan menguatkan bagaimana persaudaraan, dan juga saling memaafkan. Tujuannya ke sana, bukan kemana-mana. Oh, pakai potong kerbau. Potong kerbau kan untuk orang bersedekah. Yang bersedekah apa? Bukan orang mati, tapi orang yang hidup. Coba kalau kita lihat demikian Bapak Ibu, maka Melayu ini sebenarnya semua perayaan. Coba orang hamil 6 bulan dirayakan, enak. Hamil 7 bulan dirayakan. Saya buat penelitian di Siak. Di Siak itu kalau orang hamil itu macam 6 bulan, 7 bulan. Nanti ada lagi penyerahan orang yang hamil ini kepada bidannya. Dibuat perayaan minimal motong ayam. Undang sekali kerabat. Sudah itu nanti sudah melahirkan nanti. Oh, itu lahir tuh banyak tuh. Sudah lahirkan nanti ada namanya turun tanah. Buat perayaan juga, potong ayam gitu kan.
Nanti setelah itu dah besar, ini bayi ini diserahkan kepada keluarga yang melahirkan, dibuat lagi perayaan. Subhanallah. Nanti keluarga mengasih upah kepada bidannya, buat lagi perayaan. Ya Allah. Tapi perayaan-perayaan itu punya makna. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yang harus kita lihat. Tidak bisa mengatakan tidak ada salah. Tidak perlu ke sana. Sehingga apanya? Ketika ada sebuah proses usaha mengagungkan Allah dan masih dalam lingkup syariat dan tidak keluar, sah, silakan. Tapi kalau sudah masuk dalamnya kesyirikan, kemusyrikatan, penyembahan kepada patung, penyembahan kepada setan, ya tak boleh. Coba contoh Bapak Ibu yang kami muliakan, orang menyembah itu kan semah, potong ayam. Kadang-kadang kita kan ada mendirikan rumah, kita yang potong rumah kan mau masang apa nih? Kuda-kuda ini, potong ayam. Potong ayam tak sempurna, potong ayam sedikit, nanti ayam ketika sudah berdarah ini dikelilingkan di rumah itu, nanti darahnya keluar. Ini kan salah, nyemah namanya, itu sudah kesyirikan. Nanti diletakkan di atas kuda-kuda ini pisang, apalagi tebu, kelapa gitu. Tapi kalau kelapa tadi airnya untuk diminum oleh tukang, tidak apa-apa juga itu kan. Ini tidak sampai busuk dibuang situ, itu salah. Ini kalau seperti itu keluar dari kaidah yang dibolehkan. Tapi kalau ada orang buat acara masuk rumah potong ayam, dia buat rumah baru nih, dikumpulkan tetangga semuanya. Nanti malam ke rumah saya habis maghrib kita berdoa masuk rumah. Boleh tidak? Tapi kalau ditanya, adakah Rasulullah melakukan? Mungkin tak ada itu. Bukan rumah masuk rumah. Nah, tapi coba nilai sedekahnya itu yang perlu. Sedekahnya nanti orang berkumpul berdoa bagaimana mengingatkan hakikat rumah. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ketika Allah mengatakan dengan kalimat yang umum, wa may yu'azzim sa'airallah, barang siapa mengagungkan siar-siar Allah kemudian ditutup oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya dari ketakwaan hati. Ketakwaan hati berarti adalah sebuah rasa ketakwaan dalam hati kita tentang keagungan, mengagungkan Allah dan mengagungkan agama ini adalah bagian di mana kita bisa melihat sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai keluar daripada yang disebut dengan kaidah-kaidah Islam. Tapi kalau keluar tak boleh. Nah ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka salah satu ungkapan lagi dikatakan apa? Amaliyah diniyah. Artinya semua amaliyah diniyah itu sebenarnya syiar. Coba contoh taklim. Taklim itu kan pengajar. Termasuk dalam apa yang kami muliakan Maulid Nabi. Dr. Muardi pernah cerita begini. Dia punya guru di Madinah itu. Guru itu kalau dibilang maulid, dia langsung maulid bid'ah, haram. Jadi kalau sudah bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Gurunya itu. Maka berapa tahun yang lalu guru itu datang ke Indonesia, dibawa ke Pekanbaru. Pas Maulid Nabi. Kebetulan Dr. Muardi di masjid itu dia jadi penceramahnya. Dibawanya guru tadi, dia pun ke hotel bawa guru. Duduklah gurunya. Acara dimulailah pakai bahasa Indonesia. Kemudian Dr. Muardi ceramah, kemudian berdoa terakhir, kemudian selesai makan-makan. Tanya guru tadi tanya, "Aina Maulid?" "Aina Maulid?" "Mana Maulid itu?" katanya. Kata Dr. Muardi, "Yang tadi saya ceramah itu Maulid." Guru melongo. Kalau begitu itu bukan maulid, itu taklim katanya. Itu pengajian gitu. Kata Dr. Mari, kalau di sini yang nama maulid itu adalah pengajian. Akhirnya bilang, kalau begitu tak bid'ah gitu.
Coba Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa terjadi demikian? Ada orang memahami sesuatu itu didasarkan suatu yang dia lihat di suatu daerah, tapi tak mau lewat dengan daerah yang lain. Itu yang terjadi. Dia selama ini menengok maulid itu apa yang dilakukan oleh orang Syiah. Iyalah kan. Dia maulid Nabi itu bagaimana dilakukan oleh orang Arab Badui di padang pasir. Iyalah. Tapi ketika nengok maulid Nabi ke Pekanbaru ke Indonesia, melongo dia. Begini tidak beda gitu ya. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yang harus kita pahami dulu. Coba saya contoh. Kalau ibu-ibu, kalau hari Asyura itu apa ibu-ibu lakukan? Buat bubur Asyura kan? Ya kan? Puasa. Terus apa? Buat bubur Asyura. Dan bubur Asyura itu kan macam-macam kita bagikan. Kan hari Asyura kita. Coba Bapak Ibu yang ke Jawa. Bagaimana Asyura, hari Asyura? Tidak seperti kita kan? Di sana memandikan keris. Nah, itu kan kalau Suro itu kan gitu. Bahkan kalau di Ponorogo itu ada lagi melek semalam itu. Jadi malam itu tak boleh tidur. Itu kan sampai pagi. Kalau bisa tak tidur pagi dapat berkah. Beda enggak dengan apa kita lakukan? Beda. Kalau yang kita lakukan nanti kan berupa sedekah. Kalau sana mereka haramkan, silakan. Karena kan berbeda. Malam hari tak bangun, tidak tidur sampai pagi, menganggap dapat berkah. Ini yang harus kita pahami. Tapi kalau disamaratakan, itu kesalahan. Ini yang terjadi kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka sama dengan apa? Ta'lim. Itu. Kedua apa? Majlis zikir. Majlis Al-Quran. Majlis Quran itu apa yang kami muliakan? Kalau kita disebut dengan tadarus bulan Ramadan ya kan? Padahal tadarus itu dalam pemahaman kita itu hanya dilakukan bulan Ramadan. Ada enggak tadarus di luar Ramadan? Seharusnya tadarus kan bisa dilakukan luar Ramadan juga kan gitu. Tapi kalau dalam Ramadan kita kata darus, kenapa? Mewujudkan siarnya kayak gitu. Habis sholat tarawih, witir, ada tadarus baca Quran ramai kayak gitu. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan Hamil Quran, Tibyan fi Hamil Quran, dia mengatakan tadarus itu bentuknya bukan satu bentuk, banyak bentuk. Sampai dia mengatakan apa? Satu orang baca Quran di sini, ia mendengar itu kata tadarus. Kedua, katanya, duduk bersama, kemudian satu membaca, disambungkan samping lagi, baca lagi, sambung sampingnya, yang lain menyimak, itu tadarus kata Imam An-Nawawi. Yang ketiga, katanya, berkumpul sama-sama membaca ayat atau surat dikomando oleh satu orang bersama-sama, itu juga tadarus. Wah, berarti kalau begitu tadarus itu maknanya luas. Berarti kalau Bapak Ibu yasinan itu disebut juga namanya tadarus. Kenapa diharamkan? Bahkan sekarang ada lagi tadarus modern. Tahu Bapak tadarus modern? Pakai WA. Kan di grup WA tuh. Nanti apa dibagi-bagi, ini baca juz 1, nanti azab baca juz ini. Itu tadarus modern. Kemarin ada kawan saya meninggal dunia, kami punya grup WA sesama alumni gitu kan. Jadi mari kita tadarus baca menghatamkan Al-Quran untuk kawan kita. Jadi bagi-bagilah. Wah, sampai juz pertama. Saya juz pertama. Itu kalau juz pertama yang juz 30 cepat banyak orang tuh. Karena cepat baca kan. Jadi juz pertama sebulan, kedua sebulan, ketiga sebulan. 30 orang 30 juz kan itu. Saya tanya Bapak Ibu yang kami muliakan, mereka membacanya satu tempat atau beda tempat? Beda tempat kan. Tapi kata kawan, enggak, kita satu tempat, masih di permukaan bumi semuanya katanya. Iya juga ya. Cuma beda daerah kan, masih permukaan bumi cuma. Masih permukaan satu tempat, di permukaan bumi ini dia.
Cuma kan apa? Tidak dekat-dekat, tapi dekat kita dengan WA dekat itu. Jadi yang sudah Mbak, dia nanti bagian juz 25 sudah selesai, di checklistnya sudah selesai. Nanti juz 1 checklistnya selesai 30. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu kan tadarus modern. Kalau saya tanya Bapak Ibu yang kami ada nggak masa Rasulullah? Nggak ada. Tapi coba, ada nggak syiarnya? Ada. Saya duduk, saya mau baca juz 20 di rumah saya. Kawan saya baca juz 21, kawan saya baca juz 1 gitu. Di rumahnya masing-masing. Ada keterikatan hati dengan apa yang kita baca, dengan niat yang kita inginkan. Subhanallah. Jadi perlu Bapak Ibu yang kami muliakan, kita dudukkan hal ini. Jangan sampai apa, langsung apa yang dikerjakan oleh orang berlama-lama, sudah lama, langsung diharamkan atau dibid'ahkan. Padahal prinsip dasarnya syiar. Dan syiar itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kalau sudah ketakwaan pada Allah, berarti ada rasa apa? Rasa ketakwaan, dan rasa ketakwaan itu disebut dengan ubudiyah, pendekatan diri kepada Allah SWT. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan,